Karena kayaknya kalau kita berharap netizen diem, kayaknya sih nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Berarti juga nggak ada perhatian tuh kayaknya. Ya itu juga salah juga. Jadi Kalau lo nggak suka sesuatu itu menjadi konsumsi publik, maka jangan memposting sesuatu yang private di ruang publik. tapi lo tau gak sih kebiasaan gue di syuting yang bikin orang kaget? Apaan sih, Fat? Pas make up gue masangnya dangdut. Bohong lo. Dan itu pasti satu ruangan nengok. Banyak orang yang berangkat dari sebuah penderitaan dan mungkin mendapatkan sesuatu. Halo, saya Reza Rahadian. Dan saya Fedi Nuril, di film Pangku saya berperan sebagai Hadi. Di film Pangku saya berperan sebagai sutradaranya. Dan kita akan bermain setuju atau tidak Tidak setuju. setuju. Oke, yang pertama ya Kak. Ya. Siap. Setuju atau tidak setuju mandi pagi pakai air panas? Oke. Kenapa Kak? Kak, saya mandi air panas biasanya malam. Kalau pagi tuh harus dingin. Harus di. Kalau nggak ngantuk. Oke, Kak Fedi? Saya udah tahunan nggak mandi air panas. Hah? Iya, Fat. Serius. Dingin terus? Dingin terus. Makanya kulitnya bagus. Aman. Awal-awal memang ya sempet kaget dan meriang. Tapi sekarang udah terbiasa. Oke, lanjut ke yang kedua. Setuju atau tidak setuju musik bisa mempengaruhi mood kita dalam melakukan sesuatu kegiatan? Oke. Apa musik yang biasanya Kakak sering dengar masing-masing yang bangunin mood gitu? Kalau mau pergi kerja gitu, itu yang agak nge-rock atau nge-groove sih biar moodnya asik gitu. Kalau saya tuh pagi-pagi suka punya kebiasaan kalau lagi mulai sarapan gitu, lagi siap-siapin sarapan karena sendiri gitu, saya pasang musik yang looping terus gitu loh, jadi instrumen doang, tapi yang uplifting pagi-pagi gitu kan suka ada tuh misalnya Sunday morning vibes apa gitu yang gitu-gitu loh. Gitu, iya. Jadi kadang-kadang nggak semuanya ada lirik, kadang-kadang cuma instrumen aja. Tapi lo tau gak sih kebiasaan gue di syuting yang bikin orang kaget? Apaan sih, Fat? Pas make up gue masangnya dangdut. Bohong loh. Dan itu pasti satu ruangan nengok. Ini nggak salah nih. Emang iya? Buat seru aja sih. Tapi pasti gue suka ekspresi satu ruangan semua nengok. Ini beneran nih Fedi Nuril masang dangdut. Kompak ya. Oke, lanjut ya Kak. Setuju atau tidak setuju artis tidak perlu punya pendidikan tinggi? Artis. Oke. Artis tidak perlu punya pendidikan tinggi. Ya. Kenapa tuh Kak? Ini lebih ke bukan harus punya pendidikan tinggi, bebas. Mau punya pendidikan tinggi silakan, mau tidak ya tidak. Ya, tapi pendidikan tinggi akan tetap bermanfaat Ya. dalam pekerjaannya. Ya. Gitu. Ya, kalau aku karena mungkin kalau maksudnya sebagai seniman gitu, mungkin tidak terlalu banyak yang mempertanyakan tentang pekerjaannya require untuk ini ijazahnya apa, misalnya mau hire Fedi sebagai aktor atau saya sebagai aktor atau apa gitu kan kita nggak ditanyain ijazahnya S1, S2, S3 atau apa gitu. Jadi mungkin enggak, tapi saya sangat setuju sama Fedi bahwa bukan berarti kemudian merasa bahwa oh kalau gue mau jadi artis ya udah gue nggak perlu berpendidikan. Ya nggak juga, gitu, nggak gitu. Akan kepake kok. Lanjut Kak, yang keempat, setuju atau tidak setuju artis harus kebal dengan komenan fans atau netizen? Setuju atau tidak setuju artis harus kebal. Kebal. Kebal ya? Harus kebal. Iya. Oke. Gue jelasin nanti. Ya. Oke, kalau aku nggak setujunya mungkin karena I think we're all just human beings gitu ya, at the end of the day gitu. Jadi ya nggak harus kebal, tapi kalau soal ini tuh kembali ke personalnya. Misalnya gini, saya tuh selalu ngomong, kalau lo nggak suka sesuatu itu menjadi konsumsi publik, maka jangan memposting sesuatu yang private di ruang publik. Sesederhana itu aja. Karena kalau lo udah mulai memposting apa-apa yang ruang privasi lo post ke story atau apapun itu, of course itu jadinya konsumsi publik. Terus nanti bete karena itu dikomentari gitu. Menurut saya sih itu juga jadi nggak terlalu make any sense gitu. Kalau aku setuju, walaupun memang tidak semua kepribadian bisa kebal ya dari komen netizen. Tapi saat memutuskan untuk masuk ke dunia ini, itu harus siap risikonya. Pasti ada kok netizen-netizen yang nyerang atau mengkritik segala macam. Jadi antara berpikir banget antara
tidak masuk atau berusaha dikuatin mentalnya gitu. Karena kayaknya kalau kita berharap netizen diem, kayaknya sih nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Berarti juga nggak ada perhatian tuh kayaknya. Ya itu juga salah juga. Jadi bukan harus kebal sih, tapi kenapa aku setuju karena ya ini nggak terhindarkan. Jadi mesti dilatih mentalnya sih untuk Tapi ya sih, menghadapi punya itu. mental yang kuat tuh penting sih. Ya. Sebagai seorang artis ya Kak ya? Iya, sangat. Oke, 2 terakhir Kak. Setuju atau tidak setuju tetap mengikuti kata hati meskipun orang lain tidak setuju? Gimana? Saya boleh diulang? Mengikuti Tetap kata. mengikuti kata hati meskipun orang lain tidak setuju. Ya. Follow your own guts. Oke, yang terakhir Kak. Yes. Setuju atau tidak setuju penderitaan adalah keindahan itu sendiri? Banget. Quotes dari film ini. Wow. Sebagai fans Kurt Cobain saya bingung. Karena ending dia tidak baik. Iya. Setuju atau tidak setuju penderitaan adalah Keindahan itu sendiri. oke. Setuju dulu deh. Oke, kenapa tuh Kak? Kak Reza. Karena aku pernah ngomong ini. Jadi, kenapa menurut aku dalam penderitaan itu ada sesuatu yang indah dan punya keindahannya sendiri karena banyak orang yang berangkat dari sebuah penderitaan dan mungkin mendapatkan sesuatu. Contoh misalnya, mungkin banyak kita tahu musisi-musisi yang menciptakan lagu yang begitu mendalam, baik itu dia mengalami sendiri atau melihat sebuah penderitaan sedang terjadi. Sebagai contoh, Michael Jackson yang begitu peka terhadap isu-isu humanistik gitu ya, humanism gitu, isu-isu kemanusiaan. Ada sebuah penderitaan yang sedang dialami, tapi kemudian dia melihat ada satu titik yang hopeful, menjadi sebuah keindahan yang perlu dia suarakan misalnya, things like that gitu. Jadi ya gitu sih. Ya, sama kayak Reza, dari penderitaan tuh biasanya tercipta karya-karya hebat, tapi itu juga kita menemukan arti kehidupan. Gitu kan. Tidak akan merasakan bahagia kalau tidak tahu rasanya sengsara. Nah, jadi itu betul statement itu, tapi bukan berarti Harus penderitaan menderita. itu dibiarkan terus menerus, betul. gitu loh. Tetap dicari bagaimana bisa keluar dari penderitaan itu sampai akhirnya merasakan kebahagiaan gitu. Dan nggak harus ngalamin sendiri dulu ya, maksudnya nggak semuanya. Iya, gitu. iya, jangan dicari-cari. Jangan dicari-cari. Jangan dicari-cari. Kalau everything is good, well be Yeah. thankful that it's good gitu. Enjoy. Nah, iya, gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.